Buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Petani Milenial. Salam satu duri. Salam satu duri. Oke, ketemu lagi dengan channel kami Petani Milenial. Mudah-mudahan semua petani buah naga di Indonesia selalu sehat dan selalu diberi keberkahan dalam setiap usahanya dan dijauhkan dari semua godaan setan yang terkutuk. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini Petani Milenial akan share terkait bagaimana merawat bunga setelah kawinan ya. Jadi setelah polinasi untuk dirawat hingga nanti sampai dia bisa berbuah dan bisa dipanen, bisa buah besar kayak gini ya. Ya seperti ini. Jadi memang agak ini ya dilematik ya apabila bunga kita lebat ya, itu memang agak dilematis karena nanti kita dalam proses pembesaran buahnya itu biasanya kita terkendala. Nah, mau nggak mau memang ketika bunga banyak itu yang terjadi hasil fotosintesis dari tanaman buah naga ini akan terbagi menjadi banyak. Beda kalau bunganya hanya beberapa saja, itu akan lebih cenderung mudah dalam proses pembesarannya karena baginya kan sedikit ya. Hasil dari fotosintesis yang berupa glukosa, itu dia terbaginya sedikit lah. Kalau banyak gimana itu ya. Oke, mau nggak mau dengan banyaknya bunga, lebatnya bunga, agar produksi buahnya nanti tetap terjaga besar ya, yang perlu lakukan adalah pemupukan secara rutin ya, pemupukan secara rutin, yaitu pupuknya harus mengandung unsur N dan K yang tinggi dibandingkan unsur P-nya ya. Kemudian pengairan ya, pengairan jangan lupa, pengairan adalah suatu yang krusial juga ya. Karena apabila kita pemupukan tanpa ada air, tanahnya kering terus di situ ya, tanpa ada air, nah pupuk itu hanya bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk ion ya. Nah, sedangkan kalau tanpa air, pupuk itu tidak akan bisa menjadi ion walaupun dia jenis pupuk yang fast release seperti pupuk-pupuk yang mahal yang mudah hancur itu ya. Pupuk mahal non subsidi itu biasanya fast release, itu tanpa adanya air itu juga akan percuma. Tapi sebaliknya, kalau air terlalu banyak, cekapannya terlalu banyak, hujan terus menerus tanpa ada henti, itu juga akan menghambat proses pembesaran dari buah naga kita ya. Mengapa? Itu sebaliknya dengan hal yang tadi saya jelaskan, karena kalau terjadi cekaman air sangat ekstrim, proses penyerapan pun juga akan terganggu. Oke, unsur haranya kita pupuk di bawah ya, itu memang akan jadi ion di situ ya, cuma tidak akan terserap tanaman karena proses penyerapan air yang akan membawa unsur hara ke sulur ya, sulur itu tidak maksimal karena adanya cekaman air yang gitu banyak sehingga tidak bisa naik. Belum lagi akibat dari
transpirasi ya. Transpirasi yang kurang akan menyebabkan proses penyerapan air yang akan juga membawa unsur hara pupuk itu akan terganggu. Ya, sehingga yang perlu dilakukan tekniknya apabila musim itu hujan tidak ada, airnya kurang, lebih baik pemupukannya adalah proses dikerocorkan. Tapi jangan lupa kalau banyak tetap harus ada tabur. Nanti susulannya itu dikocorkan. Nah, taburnya berapa? Kalau banyak ya, contoh misalnya saya hitung ini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya, 18 bunga ya. Untuk di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ya. 17. Nah, ini menurut saya sudah begitu lumayan ya. Nah, sebarannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. 21, 22 masih ada kawinan ya. Ini sudah ini ya, lebat banget lah kalau menurut saya. Itu kalau tanpa ada pemupukan yang cukup, ini akan yang terjadi buahnya nanti akan kecil-kecil. Nah, yang harus dilakukan seperti ini. Kalau saya biasanya saya tabur dengan pupuk NPK yang memiliki plus TE dan juga mengandung N dan K yang tinggi. Ada itu ya. Nah, winner ya contohnya ya. Komplek. Ada beberapa banyak lah jenis pupuknya, makanya silakan pilih sesuai dengan kantong Anda, juga sesuai dengan yang ada. Yang penting pilih yang N dan K-nya tinggi, atau kalau tidak ada pilih yang seimbang. Tapi jangan lupa plus TE juga ya masih ya. Ada yang harus plus TE, itu nanti ditambahi dengan urea plus dengan KCl ya. KCl-nya ditambahkan dengan komposisi NPK-nya 2, KCl-nya 1, ureanya 1. Jadi perbandingannya di sana. Terus aplikasinya di lahan, kalau rata-rata katakan 15 ya di lahan ini, mungkin satu tiang rata-rata 15. Bagi saya bisa dipupuk dengan gram ya. Graman 1 titik itu bisa 200 gram, dengan catatan nanti ditambah surungan atau dorongan lagi dengan proses pengocoran ya. Pengocorannya gimana? Pengocorannya 5 kg per 200 liter air, kemudian dikocorkan 1 tiang 1 liter. Itu dorongannya di sana dilakukan seminggu sekali. Itu lebih efektif ya. Kalau taburnya kapan? Taburnya ketika nanti bunga-bunga ini sudah mulai sudah mulai seperti ini ya. Nah, mulai seperti ini nanti baru pupuk ditaburkan. Ya. Itu ya. Terus kemudian nanti gibro ya. Gibro kalau seperti ini harus gibronya tepat ya. Tepat. Jangan sampai terlambat, karena kalau dia banyak seperti ini ya bunganya, kalau dia terlambat dia akan cenderung lebih cepat untuk geradak ya. Untuk geradak bisa dicek di video kami, sudah ada geradak ya, pembahasan tentang geradak. Oke, itu share dari kami. Terima kasih atas
selama ini atensinya saya akhiri. Salam satu duri.